Vira, mengamati pergerakan IHSG dan juga rupiah yang lagi-lagi menunjukkan kinerja yang impresif gitu ya. Sebetulnya seperti apa sih Anda melihat performa di sepanjang perdagangan hari ini? Karena both IHSG dan juga rupiah, IHSG menyentuh level 7.400, kemudian rupiah juga dalam 2 pekan terakhir bahkan sekarang sudah ke 15.600-an. Iya, Sasa, seperti tadi yang kita sudah bahas, begitu memang terdapat sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi kalau kita lihat pergerakan IHSG pada hari ini, yang memang dari dalam negeri kita lihat memang IHSG menguat dalam 3 hari beruntun. Ini sejalan dengan menguatnya kalau kita lihat dalam 3 hari beruntun, sejalan dengan menguatnya nilai tukar rupiah, stabilitas ekonomi makro dan juga fiskal. Nah, IHSG berhasil mencetak rekor all time high yang baru. Untungnya ini didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat begitu ya, masih solid. Dan kalau kita lihat kurs rupiah juga sebenarnya kian perkasa begitu di hadapan dolar Amerika Serikat hari ini ke level terbaik sejak 21 Maret 2024 atau sekitar 4 bulan terakhir. Bahkan sejumlah ekonom begitu ya memperkirakan rupiah bisa kembali bertengger di level 15.550 per US dollar. Penguatan rupiah ini tentu sejalan dengan tren pelemahan indeks dolar secara global karena memang adanya keyakinan di tengah-tengah pelaku pasar keuangan begitu ya bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini akan menurunkan suku bunganya secara agresif pada tahun ini. Nah, kondisi ini akan mendorong potensi derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar negara-negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia begitu. Pasar keuangan Indonesia ini dianggap menarik begitu ya bagi investor karena tentunya akan menawarkan imbal hasil yang relatif tinggi dan dibarengi dengan kondisi fundamental yang relatif baik ataupun solid, Sasa. Oke, artinya kan sebenarnya di pekan ini banyak sentimen-sentimen yang mewarnai perdagangan pasar keuangan tanah air ya, termasuk dari sentimen eksternal. Ini sentimen apa saja, Fir, yang menjadi katalis positif bagi pergerakan IHSG dan juga rupiah? Iya, untuk eksternal begitu ya sudah jelas ya datang dari sinyal kuat penurunan suku bunga The Fed pada September 2024 mendatang setelah data inflasi produsen Amerika Serikat periode Juli 2024 ini dirilis dan angkanya lebih baik dari ekspektasi pasar sebelumnya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, ini indeks harga produsen atau PPI untuk permintaan akhir naik tipis 0,1% pada Juli lalu setelah naik 0,2% tanpa revisi pada Juni 2024. Angka ini lebih baik dari ekspektasi pasar sebelumnya. Bahkan ekonom yang disurvei oleh Reuters begitu ya memperkirakan PPI naik 0,2%. Jadi dalam 12 bulan hingga Juli PPI meningkat 2,2% setelah naik 2,7% pada bulan Juni. Dan kalau kita lihat Sasa dan juga pemirsa setelah dirilisnya begitu ya data inflasi produsen yang lebih baik dari ekspektasi pasar, saat ini tentunya pasar juga masih menanti rilis data indeks harga konsumen di Amerika Serikat periode Juli 2024 yang akan dirilis nanti malam waktu Indonesia. Nah, berdasarkan konsensus pasar dalam Trading Economics, ini memperkirakan ya, inflasi Amerika Serikat tahunan akan turun 0,1 basis point menjadi 2,9% year on year pada Juli 2024 dari sebelumnya 3% pada Juni lalu. Sementara Amerika Serikat akan mengalami inflasi secara bulanan menjadi 0,2%. Setelah sebelumnya deflasi 0,1%. Jadi deflasi inti Amerika Serikat ini akan diperkirakan menjadi 3,2% year on year dibandingkan bulan sebelumnya 3,3% year on year. Jadi kedua data ini dinilai penting dalam mempertimbangkan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang tentunya akan mengumumkan pada September begitu. Jadi para pelaku pasar meyakini ini ada pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan tersebut. Di mana memang pasar keuangan mengantisipasi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point hingga 50 basis point diikuti oleh pemangkasan serupa pada pertemuan November dan Desember. Jadi ada 3 kali penurunan suku bunga berikutnya. Kalau kita lihat juga yang mendukung performa IHSG untuk menuju ke level 7.400, ada sejumlah sektor yang cukup menarik. Nah, ini apa saja, Vira? Ya, kalau misalkan kita berkaca begitu ya pada perdagangan kemarin, ini saham-saham BUMN juga ikut melesat. Bahkan kalau kita lihat saham konstruksi Wika yang kemarin melesat 24,3%, sekarang kembali menguat lagi dengan ditutup 18,8% begitu. Dan sedangkan aman kalau kita lihat berbalik arah dari kemarin terkoreksi dan sekarang menguat 2,21%. Dan kalau kita lihat juga saham-saham perbankan juga ikut menjadi penopang penguatan IHSG pada hari ini yang memang kecuali BBCA hampir terkoreksi 1%, sementara bank-bank yang lainnya menguat lebih dari 2%, dan BMRI dan BBNI lebih dari 1%.